Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadis yang nomor 9 diriwayatkan dari An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahra radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu manahaitukum anhu fastanibuhu wa ma'armartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ihtilafuhum ala ambiyaihim. Hadis ini menerangkan bahwa manahaitukum anhu fastanibuhu, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu harus kita jauhi. Wa ma amartukum bi fa'tum mastata'tum. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW laksanakanlah sesuai dengan kemampuan. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratas masailihi. Karena disampaikan oleh baginda Rasul, orang-orang dulu itu semua mendapatkan azab karena banyaknya pertanyaan dan tidak mengakui adanya nabi. Jadi yang perlu kita ketahui di sini bahwa yang pertama itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan manahaitukum anhu fastanibuhum wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini yang perlu diperhatikan adalah antara nahi dan amar. Kalau yang pertama Rasul menyampaikan bahwa manahaitukum anhu fastanibuhu, tapi kalau wa ma amartukum fa'tu mastata'tum, dalam artian apa? Ketika Rasul melarang sebuah perintah untuk ditinggalkan, itu ya harus kita lakukan secara mutlak, tidak ada istilah itu mastata'tum. Jadi umpamanya Rasul melarang kita bahwa hukumnya mencuri itu hukumnya haram, mencuri sedikit dan banyak hukumnya tetap haram. Sama dengan korupsi, korupsi sedikit atau banyak tetap haram. Tidak bisa Pak, saya mampunya ini ya, kalau banyak ya, untuk menghindari semua nggak bisa, walaupun sedikit saya akan tetap mencuri ya. Mastata'tum itu nggak berlaku, fastanibuh itu mutlak. Seperti Allah menyampaikan bahwa khamar, minuman keras, mabuk-mabukan itu diharamkan. Itu khamar sedikit atau banyak ya tetap haram. Tidak ada alasan kemudian sedikit jadi halal, nggak ada alasan. Atau di dalam masalah akad jual beli, Rasul menyampaikan bahwa wa ahalallahul bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli, wa harama riba. Riba itu dilarang, sedikit banyak dalam hal riba ya tetap haram. Tidak ada istilah mastata'tum. Kemudian wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Tetapi kalau perintah itu lakukanlah dengan semampu kamu. Maksudnya apa? Kalau perintah itu bisa ada dispensasi. Contoh, ketika Allah memerintahkan wa aqimus shalah, laksanakanlah sholat. Kemudian suatu ketika rukunnya sholat itu adalah al-qiyam, harus berdiri. Ternyata ketika berdiri kita tidak mampu, maka mastata'tum boleh dilakukan dengan cara duduk. Duduk nggak mampu, boleh dilakukan dengan cara tidur. Kemudian Allah memerintahkan wa atu zakat, bayarlah zakat, ya kan? Bayarlah zakat. Atau watahujul abaita, hajilah kamu, rukun yang kelima. Maka di situ oleh Allah disampaikan mastata'tum,
khusus bagi yang mampu di sana, aman perjalanan, punya biaya. Itu namanya. Nah, ini perbedaan adalah kenapa mana itu kum fastanibuhum mutlak fastanibuhum, sedangkan wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum. Kemudian juga yang perlu diketahui bahwa ada bedanya an-nahyu, larangan, larangan itu terkadang ada pada masuk pada bidang akad. Akad itu masuk jual beli, masuk munakahah, itu namanya akad. Terkadang nahyun itu juga masuk pada ibadat. Nah, di dalam antara bedanya di antara nahyun pada akad dan nahyun pada ibadah itu titik tekannya beda. Kalau nahyun pada akad itu nanti imbasnya atau yang efek yang ditimbulkan adalah fasad atau batal. Contoh seperti dikatakan wa ahalallahu bai'a, itu nahyun di dalam akad. Nah, dikatakan bahwa Allah menghalalkan adanya jual beli, riba itu haram. Nah, jual beli yang bagaimana yang halal, yaitu ada syarat rukunnya. Rukunnya jual beli adanya bae, adanya mustari, adanya barang yang dijual, adanya akad. Itu mutlak, nggak boleh ditawar. Kemudian syaratnya penjual itu sudah ditentukan. Kemudian syaratnya penjual barang itu minimal harus miliknya pembeli. Kemudian yang selanjutnya akad itu harus jelas. Kemudian suatu ketika di dalam akad transaksi itu ada hal, umpamanya si pembeli itu tidak jujur pada barang yang dijual, dikatakan bahwa saya menjual HP, ini merek apa? Ini lagi bagus, lagi noken atau tanpa kendala, ini bagaimana? Kemudian setelah itu ternyata HP itu hanya dipoles saja, di dalamnya banyak yang rusak. Itu namanya akad yang harusnya itu sesuai dengan yang disampaikan, tapi ternyata ada cacat pada barang. Maka jual belinya apa yang terjadi? Itu adanya khiyar. Khiyar itu si pembeli, si penjual boleh memilih, kalau tidak memilih atau boleh membatalkan, sehingga yang terjadi akadnya adalah akad yang fasad. Nah, makanya an-nahyu fil uqud hukumnya fasad. Dan itu setiap akad ketika transaksinya tidak sah, hukumnya batal. Seperti sekarang ketika masuk dalam dunia perbankan antara bank konvensional dan perbankan syariah, itu bedanya apa? Hanya bedanya itu di akad. Di dalam bank konvensional setiap transaksi itu ada yang disebut dengan namanya bunga atau kelebihan. Kalau di dalam transaksi muamalah syariah, kelebihan itu ditanya, kelebihan itu sebagai apa? Nah, itu apakah sebagai ujroh atau sebagai apa, harus dijelaskan. Nah, ketika kelebihan itu tidak dijelaskan, tidak ada akad, maka itu menimbulkan fasad, itu yang disebut dengan riba. Nah, itu makanya itu titik tekannya itu beda antara ukut. Juga demikian padahal akad fi munakahah, akad munafahah itu ada syarat rukunnya, adanya wali, adanya calon suami, adanya saksi. Nah, salah satu dari itu tidak hadir, umpama saksinya itu enggak ada, maka akad munakahahnya menjadi batal. Ataupun yang lain, ketika dinikahkan tanpa wali, ya menjadi batal atau fasad. Inilah tekanan pada an-nahyun. Tetapi kalau an-nahyu fil ibadah itu tekanannya beda. Tekanannya adalah haram atau batal. Contoh, di dalam sholat itu ada syarat rukunnya. Maka jangan kamu sholat dalam keadaan posisi makan umpamanya. Nah, kemudian kita sholat, ada makanan yang ada di mulut kita kok kita telan, maka yang terjadi itu apa?
sholat kita menjadi batal. Kemudian sholat itu syaratnya ada yang disebut satrul aurat, ya kan. Kemudian sampai terbuka aurat hukumnya haram, dalam artian titik tekannya adalah sholatnya batal. Puasa juga demikian, puasa itu adalah imsak pada siang hari. Nah kalau sampai siang hari orang itu memasukkan sesuatu ke dalam perut dengan sengaja, ya hukumnya haram, titik tekannya adalah puasanya batal. Ini adalah an-nahyu fil ibadah dan an-nahyu fil ukut, titik tekannya sama-sama, nanti akibatnya sama. Kalau fil ukut adalah fasad, ataupun kalau di dalam ibadah itu tahrim ataupun batal. Itu istilah di dalam hal apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah disampaikan oleh Rasulullah SAW, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasrata masailihim wa tilafuhum ala anbiya'ihim. Maka menjadi pengingat Rasul, kita jangan seperti umat-umat terdahulu. Contoh seperti umatnya Nabi Musa, ketika diperintahkan oleh Allah untuk mencari seekor sapi, begitu banyaknya pertanyaan sehingga mereka menjadikan keberatan untuk memenuhi pertanyaan tersebut. Ataupun umat-umatnya Nabi Nuh, Nabi Daud, karena mereka menolak apa risalah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, tidak mau mengikutinya, maka Allah pun menurunkan balak berupa banjir bandang. Ataupun umat-umat terdahulu, Fir'aun pun sama, tidak mau mengakui adanya Nabi Musa, itu pun kemudian hancur. Sehingga bagi kita menjadi pengingat, istilahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Tempat kita bertanya, syaratnya itu adalah pertanyaan ketika kita tidak tahu, tidak paham, bertanya pada ahlinya. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan Rasul kita tidak boleh ragu. Apa yang Rasul bawa kita harus mempercayainya. Nah, kepercayaan kita bisa mempercayai dari mana? Ketika ajaran itu dibawa oleh al ulama warasatul anbiya, ulama-ulama yang diwarisi ilmu oleh para rasul, dan itu yang harus kita percaya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada hadis yang nomor 9. Kurang lebihnya kita mulai kami akhir.